Ibu nih paling suka nih topi. Betul. Nanti ibu-ibunya beli sampai di rumah, yang rawat suaminya. Itu sudah Ya, pasti itu. cocok. Saya termasuk salah satu mungkin. Ya, pasti yang rawat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang torang sudah di seputaran Maliaro, di lokasi kebunku Ternate. Ini salah satu usaha bunga di kota Ternate. Nah, kebetulan torang bercerita langsung di DP owner, Bang Raf Sanjani Karim atau Bung Raf. Apa kabar? Halo. Kabar baik. Baik. Nah, ini luar biasa nih, tanaman cukup banyak ya. Nah, ini Lumayan cukup banyak. sudah berapa lama nih, Bang Raf? Sejauh ini kalau mau dibilang sejak awal mulai pandemi. Pandemi di 2020 itu sudah mulai rilis. Jadi ceritanya sebenarnya orang tua sakit, orang tua yang sebelumnya sudah budidaya tanaman. Nah, orang tua sakit, maka saya perbaiki nih. Waktu itu kan masih berantakan, saya perbaiki, iseng lah foto-foto karena sudah rapi. Foto, postlah di media sosial, di akun Facebook. Ada yang tanya, wih ternyata ada yang tanya. Udah kasih harga sekian. Nah dari situ mulai pikir lagi nih, pas di masa pandemi yang memang lagi susah-susahnya, jadi sambil jalan minum air. Nah mulai pelan-pelan. Nah di situ baru proses pembelajaran dimulai. Mulai tanaman yang apalagi karena sebelumnya hanya satu jenis dari orang tua, itu jenis anthurium. Contohnya anthurium tuh yang kayak gimana? Yang seperti ini. Anthurium gelombang cinta atau Anthurium Germani. Gelombang cinta. Ya, Oke. betul. Awalnya memang cuma satu jenis ini San ya? Betul, bisa dibilang ya kebun tanaman hias yang homogen karena cuma satu jenis. Nah, saya kembangkan. Tren dulu nih, Ternate ya. Kalau kita mau ikuti tren dulu, sejak awal 2005-2006, wah itu tren. Harganya bisa sampai miliaran rupiah. Sampai ya ratusan sampai miliaran rupiah. Kalau Bang Raf sebelum usaha ini dulu apa? Ya, jadi sebelumnya saya bekerja di salah satu instansi pemerintah sifatnya vertikal di Bastion kalau di Ternate. Nah, sejak dari situ lumayan 9 tahun lebih saya mengabdi di instansi pemerintahan yang sifatnya vertikal. Di situ mulai pelan-pelan kita kayaknya iseng-iseng untuk usaha, tapi sebenarnya kalau mau dibilang usaha untuk iseng-iseng tidak juga. Zaman sekarang ini jangan iseng-iseng, usaha ya usaha saja. Kita realistis saja karena kita pasti mencari sesuatu, kita mencari rezeki juga, kita mencari cuan untuk kebutuhan kita juga. Jadi sekalian, jadi saya tidak mau yang cuma iseng terus selesai sudah. Oke. Jadi berkelanjutan, makanya ya sudah sekalian karena memang dasarnya sudah ada jenis tanaman hias, maka saya tambah lah ya. Ya, saya coba belajar, tambah jenis yang satu lagi. Nah, dari sejak situ, pembelajaran itu tetap berjalan sampai saat ini. Jadi sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Otodidak gitu ya? Betul. Soal perawatannya otodidak ya? Betul sekali. Otodidak sambil tanya-tanya sama yang sudah senior-senior dalam berarti tanaman apa. Berarti jiwa entrepreneur Bang Raf ternyata ada. Ada juga ya? Ternyata ada. Saya juga baru sadar di situ, ternyata ada. Nah ini ada berapa banyak nih Bang jenisnya ini? Kalau yang kayak gini, ini apa namanya? Kalau jenis lumayan banyak. Jadi di sini memang tanaman khususnya tanaman indoor. Di sini memang khusus tanaman indoor. Jenisnya masih banyak didominasi sama jenis-jenis philodendron. Philodendron juga masih banyak sekali jenisnya. Sama monstera. Di belakang juga ada jenis tanaman-tanaman tropis seperti kadaka. Kalau orang bahasa daerahnya itu pakis haji. Nah, tapi kalau ini biasanya kita sebut kadaka. Tuh masih ada yang besar, ada yang ukuran kecil, saya mulai perbanyak. Unik karena masing-masing dengan cara perbanyakannya itu berbeda-beda. Sukses dan tidaknya itu kita tidak bisa jamin 50-50. Gagal dan sukses, kadang gagalnya lebih banyak, suksesnya lebih banyak. Tapi atau dinikmati begitu ya? Iya. Nah ini jadi semacam passion juga ya nanti. Ternyata ternyata saya bisa tanam sebenarnya, saya bisa. Jadi saya ingin sekali kan di mungkin seluruh Indonesia atau apalah yang katanya kalau tangannya kurang bagus tidak cocok untuk tanam, ternyata tidak.
Semuanya itu ya mematahkan ini ya, mematahkan anggapan mitos bahwa soal mitos. yang tangan yang panas, tangan yang dingin, tangan yang bagus, tangan yang jelek itu tidak ada. Semuanya ya pasti merasakan proses Ini pembelajaran. kan banyak sekali nih sampai di belakang sana tuh. Betul, Jadi betul, tidak betul. hanya ini ya, Betul. teman-teman ya. Ini sampai di belakang sana luar Nah, biasa. kalau yang Tempatnya di juga sini luas ya, Ini apa? Ini ini namanya jenis apa? aglonema. Aglonema ini yang memang sampai sekarang paling stabil, paling diminati lah ya. diminati oleh beberapa kalangan. Jadi kita kategorikan untuk tanaman aglonema sama anthurium itu atau philodendron ini masih masuk kategori tanaman koleksian. Ibu nih paling suka nih topi Betul, mama-mama warna-warni, warna terang ngejreng-ngejreng itu biasanya disukai sama ibu-ibu. Nanti ibu-ibunya beli sampai di rumah, yang rawat suaminya. Itu sudah ya, pasti cocok. itu. Saya termasuk salah satu mungkin Ya, ya. pasti yang rawat suaminya. Jadi mama-mama ini kesannya cuma beli saja, tapi yang Suka, rawat, ya suka, lihat suka, beli, bawa pulang. Yang rawat itu tanamannya sampai di rumah titik. Tidak ada koma di situ titik. Yang rawat suaminya. Itu pasti itu. Baru ini kan segar-segar. Baru ini pakai apa ya? Untuk media Sekam tanam. Nah, media untuk tanamnya, untuk sekam media padi tanam. Ini mungkin juga ada sedikit edukasi juga buat siapa saja yang memang untuk bunga lah. pecinta tanaman khususnya aglonema nih. Jadi untuk aglonema saya tidak menggunakan media tanam tanah. Bukan berarti tanah juga tidak bisa. Tanah bisa, hanya saja pertumbuhannya agak-agak lambat juga tidak, tapi tidak optimal, tidak seperti apa yang kita inginkan. Makanya kita harus pelajari dulu aglonema jenis akarnya seperti apa, dia bisa hidup di media tanam yang seperti apa. Makanya media tanam yang saya pakai ini adalah media tanam mixing. Ada sekam bakar, dan yang saya pakai ini sampai sekarang limbah dapur. Limbah dapur ya, sampah dari limbah dapur. Jadi saya fermentasikan sampai betul-betul jadi kompos, dan di situ yang saya pakai sebagai nutrisi alami yang nanti diperlukan oleh tanaman si aglonema ini. Nah, untuk ini sendiri abang jual atau yang untuk tadinya saya sempat jual. Tetapi habis itu saya istirahat karena kalau yang saya jual kemarin itu kan media tanam mix juga, tetapi premium artinya memang itu yang gacor lah, bisa dibilang yang gacor, yang pertumbuhannya pasti bagus. Nah, saya ini juga bagus. Hanya saja beberapa bahan yang saya kurangi karena kesusahan di Ternate ini tidak sama dengan di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu beberapa bahan yang kita butuhkan untuk tanaman yang ini bisa disupport karena gampang didapat, harganya juga relatif lebih murah. Sementara di Ternate untuk dapat saja susah. Ya. Beliau ini kan dulu alumni IKA Undip ya, di betul. Semarang, itu terkenal rambut gimbal. Jadi dulu regeman lah kira-kira begitu, regeman. Ya, bisa dibilang begitu. Ya mungkin ya, kalau orang-orang reggae kan suka dengan alam, dekat dengan tumbuhan. Ya. Feel-nya dapat di situ. Bisa, soulnya ada di situ. Betul, cocok. Cocok juga. Selain aglonema, terus tadi apa tadi, gelombang cinta ya? Ya betul, gelombang cinta. Sama monstera ya. Sama ini jenis monstera juga. Monstera ini ada juga ini nih tanaman outdoor juga di belakang kita bisa lihat. Ini jenis tanaman gantung lah, jenis-jenis. Ini. Mohon maaf ini agak berantakan ini. Aman. Nah, ini juga. Nah, biasa di sini tanaman-tanaman outdoor saya taruhnya di belakang. Nah, di sini biasanya saya itu bukan cuma sekedar jual tanaman, saya juga punya jasa untuk pembuatan taman rumah, penghijauan di kantor. Jadi menarik ini. Landscaping ya. Untuk plantering landscape. Nah, biasanya kita harus pelajari dulu di halaman rumah itu terkena mataharinya kira-kira intensitasnya berapa lama. Berarti kita harus sesuaikan dengan tanaman-tanaman yang memang kuat untuk outdoor dengan sinar matahari yang sangat-sangat lama. Jadi kita harus sediakan juga tanaman-tanaman yang memang untuk outdoor dan kuat untuk terkena matahari secara langsung dalam waktu yang cukup lama lah intensitasnya. Oke, berarti untuk kantor, rumah, kalau mau bikin penghijauan taman atau apa, nah bisa hubungi Bang Raf ya, karena ini koleksinya juga lumayan banyak lah. Dan ini lokasinya lumayan strategis ya, termasuk ini di tengah kota, dan lokasinya cukup bisa dibilang modal ini. Saya punya modal yang lumayan, belum tentu dimiliki orang lain. Jadi saya sangat bersyukur ini. Iya, dan banyak orang ya, orang bisa lihat ya di Ternate ini kan banyak orang untuk
mau apa ya, konsen di hal-hal yang kayak usaha bunga segala macam. Anak-anak muda terutama ya. Ya, iya 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 Nah, betul. ini mungkin Bang Raf termasuk yang luar biasa ya, bisa bertahan tadi dari pandemi sampai sekarang. Nah, tips and trik tadi sudah disampaikan terutama aglonema ya untuk mama-mama ya. Iya Nah, iya ini iya iya. motivasi buat anak-anak muda lah soal usaha atau Oke, betul ini betul seperti betul. apa? Ini mungkin saya agak-agak kritis sedikit saja untuk anak muda kalau bisa dalam berpandangan itu sepertinya harus kritis dan luas dalam Oke. berpandangan. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk daerah seperti Maluku Utara kita saling maklum karena pandangan mereka itu bisa dibilang hanya beberapa saja. Artinya dalam sekolah mau menuju ke dunia Hmm. kerja sepertinya cuma itu saja. Sementara mereka pasti punya modal sendiri atau mereka punya prepare sendiri yang bisa dikembangkan menjadi usaha yang bisa menjadikan itu sebagai hasil cuan untuk penghidupan mereka nih. Iya. Karena mereka masih muda, masih fresh, dalam berpikir juga sebenarnya masih banyak energi buat buat searching apa yang bisa dijadikan satu inovasi supaya bisa dikembangkan. Nah, contohnya saya tidak berkata harus tanaman ya. Padahal kita di sini kan sebenarnya untuk perkebunan juga hebat kita di Iya, sini. betul betul. Tidak harus sawah, tapi banyak. Apalagi di Maluku Utara bisa dibilang ini yang saya pelajari ya. Untuk di Maluku Utara tanah kita ini kan sebenarnya masih sangat bagus secara Subur ya. kualitas ya, masih sangat subur. Selain Berbeda dengan kota pH-nya besar. segala macam ya. Betul untuk kandungannya unsur hara di apalagi kita ini daerah vulkanik. Vulkanik ya. Jadi untuk unsur hara tanah kita masih unggul karena bedanya kita di sini tidak ada tempat industri yang skala besar. Nah, sasaran saya untuk kepada generasi muda sebenarnya seharusnya lebih gencar. Jadi tidak hanya untuk menjadi pegawai, Iya, karyawan, mereka bisa apalagi eksplor iya betul. usaha lah ya. Harusnya bisa eksplor sejauh mungkin karena di zaman-zaman sekarang ini kan semua media itu sudah bisa kita akses secara mudah lewat media sosial. Kan kita bisa saja pakai cara menduplikat. Ada yang sedang memulai bisnis itu, kalau kita suka, kita bisa saja menduplikasi. Iya. Bisa saja, tidak masalah dalam dunia bisnis. Iya. Kalau memang menguntungkan, kenapa tidak? Makanya dari situ kepada anak-anak atau generasi muda di Maluku Utara khususnya, ayo kita sama-sama berpikir secara kritis dan luas bahwa jalan untuk mencari Sukses lah ya. kesuksesan, ya untuk sukses itu banyak sekali. Ya. Tinggal kitanya saja memulai. Bahasa yang paling sederhana itu memulai, tetapi susah. Oke. Kalau kita cuma bilang gampang sekali, tapi kalau untuk memulai nanti, masih bisa besok. Ya insya Allah bulan muka. Ya tahun depan kalau ada modal. Itu macam-macam, itu macam-macam. Padahal memulai ya tinggal dimulai saja. Urusan ada pondasi yang sudah dibangun atau belum, itu urusan nanti. Contohnya saya, kira-kira apa yang sudah ada, tinggal saya harus kembangkan. Contohnya saya bilang yang sudah ada tanaman anthurium. Ternyata cuma tinggal 3 pot. Bagaimana caranya kita bisa harus kita produksikan menjadi 30 pot atau 20 polybag. Contohnya, kita harus perbanyak. Bagaimana kita perbanyak? Kita belajar. Nah, di situ baru saya bilang, di situ baru kita mulai kritis, agak kram otak, agar otak kita benar-benar terpakai untuk berpikir secara positif. Dan itu pasti ada jalan. Sambil menyelam, sambil minum air. Iya. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih Bang Raf. Untuk edisi kali ini luar biasa dengan Bang Raf. Tidak hanya kita belajar soal bunga ya, tapi bagaimana semangat Bang Raf ini untuk tadi di awal pandemi sampai sekarang bertahan. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau cari bunga ada di bawah ya, di Kebunku Ternate. Kemudian nomor HP, alamat medsosnya Bang Raf atau Kebunku Ternate sudah ada. Jangan lupa untuk landscape juga nanti untuk bisa hubungi beliau. Sampai di sini dulu acara kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.